Hai semuanya, selamat datang di Let's Talk With Me, tempat dimana kita gak cuma bisa ngobrol, tapi juga belajar, berbagi pengalaman, dan mungkin menemukan jawaban dari hal-hal yang selama ini bikin kita semua penasaran. Yuk, kita mulai Let's Talk With Me. Pernah gak sih kalian udah berbaring di tempat tidur, lampu sudah mati, semua pekerjaan sudah selesai, tapi justru disitulah otak kita mulai bekerja lembur. Tiba-tiba kepikiran percakapan yang tadi siang, kayak tadi aku ngomongnya salah gak ya? Kenapa dia jawabannya gitu? Lalu kalau aku ngambil keputusan yang berbeda waktu itu, apakah hasilnya akan berbeda juga? Belum selesai dengan satu pertanyaan, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akhirnya yang tadinya cuma mau tidur malah berubah menjadi sidang pleno di dalam kepala sendiri. Kalau kamu pernah mengalami hal itu, kamu gak sendirian. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan banyak perempuan, yaitu overthinking. Tapi kita gak cuma akan membahas kenapa sih perempuan suka banget overthinking. Kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Apakah perempuan memang lebih banyak berpikir, atau sebenarnya sejak kecil perempuan lebih banyak diajarkan untuk memikirkan banyak hal? Karena bisa jadi yang kita anggap sebagai terlalu banyak berpikir sebenarnya adalah hasil dari kebiasaan, tekanan sosial, dan kebutuhan untuk selalu mengantisipasi sesuatu. Jadi, kenapa perempuan sulit berhenti untuk berpikir? Jawabannya, mari kita bahas. Sebelum membahas perempuan, kita perlu membedakan antara berpikir dan juga overthinking. Karena berpikir sebenarnya adalah sesuatu yang sehat. Kita berpikir sebelum mengambil keputusan. Kita mengevaluasi kesalahan. Kita juga mempertimbangkan konsekuensi yang sudah kita pilih sebelumnya. Lalu, kita juga merencanakan masa depan. Sebenarnya, itu bukanlah satu hal masalah. Dan masalahnya, itu akan muncul ketika berpikir tersebut berubah menjadi perulangan yang tidak menghasilkan solusi. Misalnya, melakukan kesalahan. Berpikir sehat akan bertanya, kenapa aku melakukan ini? Apa yang bisa aku pelajari dari kesalahan sebelumnya? Dan bagaimana supaya tidak terulang lagi? Kemudian kita mengambil pelajaran dan bergerak maju. Sedangkan overthinking, kita seringkali berputar seperti ini. Kenapa aku harus melakukan itu? Harusnya aku gak ngomong itu. Atau harusnya aku gak ngomong begitu. Kalau waktu itu aku diam, mungkin semuanya gak akan seperti ini. Jangan-jangan sekarang dia berpikir buruk tentang aku. Kalau memang dia berpikir buruk, bagaimana? Dan akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan pertama. Tidak ada penyelesaian, hanya ada pengulangan kata saja. Jadi, masalahnya bukan karena kita berpikir terlalu banyak, tetapi karena kita terjebak dalam pola berpikir yang berulang. Kita perlu hati-hati di sini. Tidak tepat
Kalau kita mengatakan bahwa semua perempuan pasti lebih overthinking daripada laki-laki, setiap individu memiliki karakter, pengalaman, dan cara menghadapi masalah yang berbeda. Tetapi, ada faktor sosial dan psikologi yang dapat membuat sebagian perempuan lebih terbiasa untuk melakukan rumination, yaitu lebih memikirkan kembali pengalaman atau masalahnya secara berulang-ulang. Salah satunya adalah bagaimana perempuan dibesarkan. Sejak kecil, perempuan sering mendapatkan tuntutan lebih banyak untuk memperhatikan banyak hal. Harus sopan, menjaga perasaan orang, harus memperhatikan penampilan, harus bisa membaca situasi, harus tahu kapan harus berbicara dan harus diam. Harus memikirkan bagaimana perkataannya diterima oleh orang lain di sekitarnya. Akhirnya, perempuan bisa karena terbiasa melakukan satu hal, yaitu menganalisis situasi sebelum bertindak. Dan kebiasaan itu memang berguna, sangat berguna. Perempuan menjadi lebih peka, lebih sensitif terhadap perubahan suasana, dan lebih mampu mempertimbangkan perspektif orang lain. Namun, kemampuan membaca situasi tersebut berubah menjadi kebutuhan untuk terus-menerus mencari kepastian, dan disitulah overthinking terjadi. Coba kita perhatikan, kita perempuan melakukan sesuatu seringkali bukan hanya tindakan yang dinilai, tapi bagaimana tindakannya terlihat di mata orang lain. Semisal cara berpakaian, cara berbicara, cara bersikap, cara mengekspresikan emosi, bahkan cara perempuan menolak sesuatu. Ketika terlalu tegas dianggap galak, ketika terlalu lembut dianggap tidak punya pendirian, ketika banyak bicara dianggap cerewet, ketika banyak diam dianggap sombong. Artinya, ada situasi di mana perempuan merasa harus membaca respon dari lingkungan sekitarnya. Dan ketika seseorang terlalu terbiasa bertanya, orang lain akan berpikir apa tentang aku, maka pikiran tersebut akan menjadi sulit untuk beristirahat. Karena kita terus-terusan mencoba mengontrol sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita, yaitu penilaian orang lain. Ini bagian menarik. Kadang kita mengira overthinking terjadi karena kita terlalu takut. Padahal di baliknya sering ada keinginan untuk merasa aman. Otak kita itu mencoba untuk memprediksi kemungkinan buruk supaya kita bisa mencegahnya. Contohnya, kalau aku mengatakan ini, kira-kira dia marah gak ya? Atau kalau aku ngambil pekerjaan ini, bagaimana kalau aku gagal? Ataupun kalau aku memilih keputusan ini, bagaimana kalau ternyata itu keputusan yang salah? Kita berpikir sebanyak mungkin karena berharap menemukan jawaban yang membuat kita merasa aman. Masalahnya, tidak semua hal dalam hidup bisa menemukan jawabannya sebelum kita bertindak. Jawaban tersebut tidak bisa dipastikan oleh sesuatu yang belum pasti. Kita tidak mengetahui bagaimana seseorang akan bereaksi. Kita juga tidak bisa menjamin keputusan yang kita akan ambil apakah selalu benar atau tidak. Dan semakin kita mencoba untuk mendapatkan kepastian dari sesuatu hal yang memang belum pasti, maka semakin banyak pertanyaan yang akan muncul.
Jadi, terkadang overthinking bukanlah hal yang kurang jawaban, tetapi ketidakmampuan menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ketahui sekarang. Ada satu hal yang sering luput dibicarakan, yaitu mental load. Mental load adalah beban untuk terus mengingat, mengantisipasi, merencanakan, dan mengorganisasikan berbagai kebutuhan. Misalnya, seseorang tidak hanya memikirkan pekerjaannya, tetapi juga jadwal keluarga, kebutuhan rumah, kondisi orang tua, agenda besok, keuangan, penampilan, kesehatan, dan masih banyak lainnya hal-hal yang harus difikirkan oleh perempuan. Bahkan ketika fisik perempuan sedang tidak melakukan apa-apa, pikirannya akan tetap bekerja. Inilah yang membuat seseorang bisa terlihat sedang santai, namun sebenarnya isi kepala mereka itu penuh. Dan ketika otak terus-menerus berada dalam mode harus mengantisipasi, itu akan sulit untuk benar-benar berhenti berpikir. Ini juga penting. Orang yang overthinking itu sering dianggap terlalu sensitif, terlalu banyak drama, terlalu banyak berpikir, padahal itu tidak sesederhana orang berpikir. Kadang orang yang overthinking justru memiliki kemampuan refleksi yang tinggi. Mereka memperlihatkan detail, mereka memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka juga peduli bagaimana perasaan orang lain. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan benar. Jadi, kemampuan berpikir bukanlah satu hal masalah besar. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kemampuan tersebut kehilangan batasnya. Refleksi bisa membantu kita berkembang, tetapi rumination bisa membuat kita terjebak. Jadi kita perlu mempelajari keduanya agar kita tidak sama-sama terjebak dalam kedua situasi itu. Pertanyaannya sekarang, kapan kita harus mulai waspada? Salah satu tandanya adalah ketika pikiran mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Salah satu tandanya misalnya sulit tidur karena terus-menerus memikirkan sesuatu, sulit berkonsentrasi, sering mengulang percakapan lama di kepala, dan terus mencari kepastian dari orang lain, sulit mengambil keputusan karena mereka takut salah atau bahkan menghindari sesuatu hanya karena sudah membayangkan kemungkinan buruknya. Kalau pikiran tersebut sudah mengambil terlalu banyak ruang dalam kehidupan kita, berarti masalahnya bukan lagi sekedar aku banyak mikir, tetapi sudah menjadi pola yang perlu diperhatikan. Dan kalau sudah sangat mengganggu aktivitas untuk tidur, hubungan sosial, atau kesejahteraan psikologisnya, maka hal itu kalian harus mencari bantuan profesional. Dan mencari bantuan dari profesional bukan sesuatu yang memalukan. Justru itu merupakan bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Pertama, bedakan fakta dan asumsi. Contohnya, fakta, dia belum membalas pesan saya. Asumsinya, dia pasti marah. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan kita sering membuat asumsi terasa seperti fakta,
padahal itu belum tentu. Kedua, tanyakan apakah masalah ini bisa aku kendalikan atau tidak. Kalau bisa, lakukan sesuatu. Kalau tidak bisa, belajar untuk melepaskannya. Karena tidak semua pertanyaan harus mendapatkan jawabannya malam ini juga. Yang ketiga, berikan batas waktu untuk berpikir. Jadi, kalau kita punya masalah, kita bisa memberikan waktu untuk memikirkan solusi, menulis apa yang bisa dilakukan, kemudian berhenti. Karena berpikir tanpa batas tidak selalu membuat kita lebih siap menghadapi masalahnya. Kadang kita membuat keadaan tersebut jadi semakin lemah. Dan yang terakhir, belajar menerima ketidakpastian. Ini mungkin adalah satu hal yang sulit untuk dilakukan, tapi kita tidak akan selalu tahu apakah keputusan kita benar. Kita juga tidak selalu tahu apa yang orang lain pikirkan. Jadi, untuk tetap hidup, memang tidak dirancang untuk memberikan kita kepastian penuh. Kadang kita hanya bisa membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi yang kita miliki hari ini, dan kemudian menjalani konsekuensinya, baik itu baik ataupun konsekuensi buruk. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan kenapa perempuan terlalu banyak berpikir, tetapi kenapa kita harus memikirkan semuanya. Kenapa kita merasa harus memahami semua kemungkinan? Kenapa kita merasa harus tahu apa yang difikirkan oleh orang lain? Dan kenapa kita harus memastikan bahwa semua keputusan kita itu benar? Padahal kita itu hanya manusia biasa. Kita boleh kok salah. Kita tidak boleh berubah pikiran. Kita boleh tidak selalu tahu, dan kita juga boleh mengatakan, aku gak tahu apa yang akan terjadi, tapi untuk sekarang aku akan menjalani apa yang bisa aku kendalikan. Karena hidup ini tuh bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi hidup juga tentang belajar untuk berdamai, untuk memikirkan, untuk memaafkan diri kita sendiri. Jadi kalau malam ini kalian pikiran kembali ramai, coba deh jangan langsung memusuhi pikiran itu, tetapi coba dengerin dan tanyakan pada diri kita sendiri, itu tuh fakta atau hanya ketakutanku saja? Ini tuh sesuatu yang bisa aku kendalikan atau tidak? Dan kalau jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya kita berhenti mencari jawaban dari sesuatu yang memang belum bisa kita ketahui. Beberapa hal cukup dijalani saja, dan beberapa hal lain cukup untuk dilepaskan. Jadi sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Kalau kamu merasa video ini menggambarkan isi kepalamu belakangan ini, jangan lupa share video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang atau terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan ingat satu hal lagi, kamu tidak harus memahami seluruh hidupmu hari ini. Kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk kasih waktu untuk pikiranmu beristirahat. Okay, see you in the next video. Bye bye.